Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, balik lagi bersama saya Marsha Chelsea Amara dalam program podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Membacakan sebuah pantun dulu ya. Semarajaku Cup diadakan di Muara Jawa. Acaranya heboh, penuh sukacita. Selamat datang narasumber kita yang istimewa. Beliau adalah Bapak Camat Muara Jawa, kebanggaan kita. Halo Bapak. Halo. Bagaimana kabarnya Bapak? Apa Alhamdulillah sehat? baik. Ya, semoga sehat selalu ya Bapak. Oke. Amin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan bahwa beliau adalah Bapak Safrudin Esos MM yang merupakan Bapak Camat Muara Jawa. Jadi Sobat Podcast, tanpa kita berlama-lama, kita langsung mulai aja ya obrolan kita ini dengan tema Semarajaku Cup. Oke, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan Semarajaku Cup di sekolah kami? Misalnya tentang pembukaan yang telah Bapak hadiri tadi nih Pak, dan tentang Semarajaku Cup kita yang akan kita laksanakan selama 1 minggu ke depan. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan, saya atas nama pemerintah Kecamatan Muara Jawa sangat menyambut baik, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan kegiatan Semarajaku Cup yang ke-9. Ya, pembukaannya sangat meriah gitu ya. Sekalipun tadi sempat diguyur hujan, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan seremoni pembukaan Semarajaku Cup yang ke-9. Buat saya luar biasa ya. Oke, event turnamen bola voli ini kan merupakan salah satu program unggulan yang ada di sekolah kami Pak. Dan ini bukan yang pertama kalinya, ini udah yang ke-9 kalinya nih Pak. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya? Dan adakah manfaatnya bila event ini terus dilaksanakan terutama di Kecamatan Muara Jawa ini Pak? Ya, yang jelas saya selain bersyukur juga bangga konsistensi sekolah SMA Negeri 1 Muara Jawa untuk bisa tetap menyelenggarakan Semarajaku Cup hampir setiap tahun. Rasanya kita sempat absen itu karena COVID ya. Iya benar Pak, kita sempat tertunda. Ya, yang memang itu nggak ada pilihan buat pihak manapun itu untuk bisa melakukan aktivitas. Nah, harapan saya semoga SMA Negeri 1 Muara Jawa itu terus diberikan kekuatan agar bisa terus melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif setiap tahunnya, khususnya kegiatan pembinaan olahraga voli dengan turnamen Semarajaku Cup ini. Ya tentunya dengan perbaikan evaluasi yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan tahun-tahun berikutnya. Oke, seperti itu. Turnamen Semarajaku Cup ini kan dilaksanakan dalam level atau tingkat provinsi ya Pak, se-Kalimantan Timur. Sementara yang terlibat hanya 4-5 kabupaten saja. Nah, kami perlu kiat dan saran nih dari Bapak, bagaimana caranya kami dapat menyebarluaskan informasi turnamen ini agar jangkauannya lebih luas lagi nih Pak. Sementara kan di sekolah kami juga sudah mempromosikannya, entah itu dalam media informasi sekolah kita dan bahkan kita sudah ke sekolah-sekolahnya mereka. Menurut Bapak bagaimana ya Pak agar turnamen ini dapat dikenal dan diikuti oleh seluruh kabupaten yang ada di Kabupaten Kalimantan Timur ini? Ya, seperti yang saya bilang tadi, evaluasi itu perlu dilakukan ya. Jadi kalau salah satu persoalan atau catatan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan, yakni minimnya peserta dari beberapa kabupaten yang ada di Kaltim, memang kita harus memikirkan terobosan-terobosan untuk bisa di pelaksanaan berikutnya peserta dari kabupaten se-Kaltim itu bisa lebih banyak. Saya yakin ya, sangat yakin kalau kita mau jeli dalam mengevaluasi
kekurangan yang ada, insya Allah di tahun berikutnya kita bisa lebih baik, tidak saja di pelaksanaan tetapi juga di peserta. Dan kami pun juga insya Allah akan sangat mendukung untuk kelancaran, kesuksesan pelaksanaan Semaraja Cup, yang mungkin untuk banyak hal barangkali yang bisa kami lakukan. Wah, dari pihak kecamatan aja sudah sangat mendukung banget ya Pak untuk kegiatan turnamen ini. Ya kita doakan saja semoga tahun-tahun yang akan datang pesertanya akan lebih banyak lagi. Oke. Nih, di luar konteks Semaraja Cup nih Pak. Tepatnya pada tanggal 9 September lalu kan diperingati Hari Olahraga Nasional. Nah, melihat momen tersebut, menurut Bapak bagaimana sih seharusnya sekolah maupun para pelajar memaknai momen tersebut? Karena olahraga kan ya merupakan aktivitas yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari kita nih Pak. Iya, saya pikir itu bisa dijadikan momen untuk kita meyakini lagi bahwa olahraga itu sangat penting dan benar-benar bisa kita budayakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang jelas dengan kita rutin berolahraga itu sangat banyak manfaat yang bisa didapatkan. Bukan saja sehat, tapi juga kuat, semangat dan berbagai hal-hal positif lainnya. Jadi yang kita lakukan pun saat ini salah satu upaya untuk melakukan pembinaan olahraga kepada masyarakat khususnya di kalangan pelajar. Oke, seperti itu. Nah, kegiatan olahraga kan bersifat universal nih ya Pak, di mana semua kalangan itu tidak hanya yang muda, tua, bahkan kita apalagi yang remaja nih melihat latar belakang melakukan aktivitas olahraga ataupun menyaksikan suatu pertandingan. Bagaimana pendapat dari Bapak dengan kalimat olahraga itu adalah alat pemersatu bangsa? Iya, sangat setuju, sangat setuju. Ya, contohnya saja hari ini yang kita lakukan sekalipun belum semua kabupaten kota Sekaltim itu bisa turut serta di turnamen ini, tetapi setidaknya dari beberapa peserta yang mewakili beberapa sekolah di kabupaten kota itu sudah sangat dirasakan gitu ya, aura bagaimana kita bisa mempersatukan anak bangsa khususnya pelajar dari berbagai wilayah yang berbeda. Tentu ini sangat membanggakan gitu ya. Apalagi kalau misalnya untuk pelaksanaan berikutnya bisa lebih banyak lagi peserta dari berbagai kabupaten dan kota yang ada, ini pasti lebih terasa lagi. Iya, semangat persatuan dan kesatuan. Benar. Oke. Menjadi olahragawan atau seorang atlet merupakan karir yang menjanjikan, bahkan reward dan bonus yang akan didapatkan dari memenangi suatu pertandingan, ya kan Pak? Nah, saat ini semakin luas, bahkan ada pula sekolah-sekolah yang didirikan khusus membina para pelajar yang memiliki potensi dan bakat-bakat di bidang tersebut. Bagaimana pendapat Bapak mengenai sekolah yang dibangun khusus mengembangkan potensi para olahragawan tersebut, Pak? Ya, saya setuju ya. Yang jelas di Kaltim sudah ada itu ya, sekolah khusus olahraga. Tetapi buat siswa yang memang punya talenta bakat olahraga, yang memang kesulitan untuk bisa menembus sekolah khusus olahraga, itu mudah-mudahan juga nggak berkecil hati untuk bisa bersekolah umum. Dengan catatan semoga sekolah umum itu pun juga bisa memberikan fasilitas untuk kegiatan olahraga yang digeluti, dicintai, diminati oleh anak-anak kita atau pelajar. Jadi sekali lagi semangat olahraga itu harus dihidupkan oleh semua pihak, sekolah, kantor gitu ya, dan berbagai komunitas yang ada. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana nih pesan dan kesan Bapak setelah Bapak tadi melihat langsung kegiatan yang ada di sekolah kami nih Pak? Iya, yang jelas saya sangat terkesan ya, sangat terkesan. Saya langsung berpikir karena kegiatan olahraga poli di Muara Jawa ini turnamen cukup banyak. Iya, benar. Dan selama ini tempat pelaksanaan turnamen poli yang ada di Muara Jawa itu lebih banyak
tempat pelaksanaannya yakni di depan kantor camat. Di depan kantor camat. Yang kondisi lapangannya itu sangat terbatas. Saya tadi lupa menyampaikan di sambutan, sekaligus kepingin izin ke pihak sekolah, sekiranya turnamen bola voli entah itu yang sifatnya pelajar atau umum mungkin bisa kita tempatkan di SMA 1 Muara Jawa ini. Kami sangat senang karena saya membayangkan antara pemain dengan penonton itu benar-benar bisa dipisah gitu ya, nggak seperti pelaksanaan turnamen bola voli yang di depan kantor camat itu kan bercampur. Oke, ya jadi diharapkan juga agar pihak sekolah dan pihak kecamatan bisa bekerja sama ya Pak dengan baik untuk melahirkan atlet-atlet kita. Oke, alhamdulillah Sobat Podcast, kita sudah berada di ujung program podcast Oase. Tidak terasa obrolan yang menarik ini akan selesai. Namun sebelumnya Sobat Podcast, kita akan ucapkan terima kasih dulu ya kepada narasumber kita yang hebat hari ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan dapat selalu berbaik, praktik baik. Amin. Sebelumnya saya akan, tadi dibuka oleh pantun, saya akan tutup lagi dengan pantun. Jogging sore pakai sepatu Adidas, sambil melihat sungai berantas, semangat Semarajaku lahirkan pelajar sportivitas dan sukseskan wujudkan pendidikan berkualitas. Amin. Buah durian, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Marsha Shalsi Amara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.